tata kelola politik dan politik depan ini sekarang kalau saya pinjam juga tulisannya Pak Sidunata, ini kan sekarang kita seperti di zaman edan, di zaman dimana kita tidak lagi punya gambaran yang konkret tentang pilihan-pilihan masa depan dan bahkan bagaimana menggerakkan driving force ini kemana, itu tidak menjadi kesadaran kolektif gitu. Pilihan-pilihan politik hari ini misalnya koalisi, misalnya kemudian jauh kita kesankan dilihat bukan karena pertimbangan strategik jangka panjang Indonesia, tapi lebih kepada pilihan-pilihan politik taktis, politik praktis, politik permisif yang kesannya menjadi sangat transaksional. Pertimbangan jangka panjang ini tidak hadir. Nah, saya menduga karena kita sudah lama tidak menghadirkan skenario planning ini, ya, dalam bahasa yang simple, kartunis gitu ya, tentang bagaimana kita beri kesadaran kolektif masa depan. Karena itu tidak aneh kalau kemudian anak-anak muda di kalangan milenial ini kemudian narasi soal kepemimpinan pun itu adalah narasi-narasi yang tidak menggambarkan gitu ya. Kalau pergi ke bawah, narasi tentang pemilu misalnya tidak lebih dari bagi-bagi amplop, kaos, lalu kemudian joget gitu ya. Narasi tentang bagaimana pikiran-pikiran strategis kebangsaan tidak hadir. Padahal ini adalah sangat menentukan atau kunci bagaimana kita meraih masa depan. Karena tidak ada kesadaran kolektif seperti itu, maka pilihan politik, tindakan politik tidak nyambung dengan skenario bangsa. Dan sekali lagi saya sangat senang mengapresiasi bahwa kita tahu bahwa 2045 itu dibuat gitu ya. Tapi apakah sayangnya menurut saya tidak sepenuhnya dinarasikan ke publik skenario planning dengan kode skenario planning. Indonesia mau kemana dan pilihan-pilihan apa yang membuat kita akan sampai ke sananya. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sekarang ini, saya kira mudah-mudahan tidak hanya berdiri di sini, tapi itu juga kemudian menjadi kesadaran publik bersama-sama, karena ketika kita tahu di mana kita dan krisis tantangan yang mungkin akan kita hadapi, lalu itu menjadi kesadaran publik. Saya yakin ini akan membuat kolaborasi, koalisi, gotong royong, melakukan inovasi sosial akan bisa berjalan dengan baik. Kira-kira itu, jadi sekali lagi saya ingin mengapresiasi dan terima kasih atas semua usaha ini. Mudah-mudahan ini resonate dan teramplifikasi kemana-mana. Terima kasih Mas Sayo. Oh, terakhir. Kalau disebut kepemimpinan apa yang diperlukan? Saya kira tidak ada cara lain. Indonesia ini khas. Menurut saya kepemimpinannya adalah kepemimpinan gotong royong, holistik, inklusif, dan itu memerlukan fasilitasi seperti skenario planning ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, Bapak Yono memang bisa dulu mengembangkan pikiran yang lain, bahkan di dalam situasi yang krisis ketika dulu terjadi ketika nasional putus kalau produksi migas 30% di Bojonegoro dengan segala tawarannya, dan Pak Yono membuat pilihan dana bagi hasil itu tidak dibagi dan diinvestasikan untuk pendidikan. Waktu itu saya sempat diskusi bertiga waktu Mas Eda almarhum Julia Karimarin, Profesor Nilpur, lalu kita berdiskusi sebenarnya masih yang kita kerjakan ini kita banyak menarik dari almarhum masih dari Profesor Nilpur ya Pak Yoto mengatakan kita harus siap dengan jalan lain kan beliau sudah mau apa dia jalan lain termasuk juga kita jalan lain yang terakhir dengan kita sudah hadir Pak Imam adalah aktor yang mencoba menggerakkan tanggung jawab sosial sektor mineral di Indonesia. Jadi Pak Imam sekarang mau hadir offline, tapi juga mendadak ke Papua. 3.000 lebih tambang mineral dalam pengelolaan untuk memastikan dalam kami Pak Imam itu tadi ada juga yang bicara tentang green and blue economy. Bahkan ada di sini kan di siapa yang bilang salah satu tema strategisnya itu tentang Papua dan mahasiswa itu menjadi salah satu elemen penting untuk mewujudkan Indonesia sekarang melalui penyelesaian masalah Papua itu adalah
moratorium pemberian izin eksploitasi hutan, tambang dan mineral. Diperlukan itu karena mereka ingin ada keadilan dulu, ada percakapan lebih substansial sebelum ya kekayaan alam itu habis. Jadi mereka membayangkan itu salah satu. Mohon nanti tanggapannya, saya lanjut. Baiklah Pak Imam, saya pikir yang ini Pak Imam tambah tulus karena iunya ditolak gara-gara apakah apakah tetap biasanya peran sama kementerian modal ya Pak ya, peran modal. Oke Pak Imam, terima kasih untuk waktunya. Pak Cahyo atas kesempatannya, mohon izin Pak Daniel, Pak Eril, Pak Setio dan Pak Yoko, serta rekan-rekan mahasiswa semua. Saya merasa ada kesempatan untuk menyampaikan apa yang sebenarnya ya, tapi di sisi lain tentunya apa yang saya sampaikan ini bisa jadi menjadi satu hal yang bisa diterima atau tidak. Tadi disampaikan Pak Cahyo memang kami adalah pelaku dan tentunya Pak Cahyo tadi terkait dengan masalah perizinan atau kebijakannya dalam hal kegiatan perlakuan. Mohon izin sedikit waktunya sedikit lama Pak Cahyo, tapi saya ingin memberikan gambaran dulu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama bahwa tadi disampaikan tanpa itu kondisi sebelum adanya protokol di sini karena ada dari 12 itu di sini ada pendidikan kesehatan, ada otonomi daerah dan masalah hukuman. Saya sebetulnya ingin definisi tadi betul, tapi tiba-tiba harus bertugas ke Papua Barat Daya dan ini merupakan provinsi baru yang terbentuk. Dan kemudian kemarin saya bertemu dengan Pak Perda sebagai kepala dinasnya dan masalah yang disampaikan itu Bapak ada di sini di dalamnya. Jadi sebelum itu bahwa di tahun 2010 dan 2012 kemudian banyak masalah yang terjadi. Terlepas dari itu positif atau negatif, semuanya adalah bagian dari dinamika kegiatan di pertambangan. Jadi kami tidak melihat itu sebagai positif atau negatif. Kalau negatif kita tangani, kalau positif kita lanjutkan. Dan dalam hal ini adalah jumlah IUP mencapai kisaran 11.000 dengan permasalahan ada tumpang tindih, ada konflik, ada yang tidak berkata dan sebagainya. Kemudian di tahun 2011 itu kan dilakukan penataan IUP, waktu itu istilahnya adalah clear and clean. Jadi diusul lagi mulai dari kota cara pemberian perizinannya, administrasinya, karena memang di dalam kegiatan pertambangan itu masih tidak dengan eksplorasi. Kemudian baru operasi produksi, tetapi banyak yang kemudian tidak melalui tahapan tersebut sehingga mengakibatkan kegiatan pertambangan jadi tidak menjadi dia lagi. Jadi kalau kami adalah mining practices, jadi tambang itu harus melalui mekanisme ataupun melalui tahapan-tahapan yang memang sudah ditentukan, sehingga pada saat pelaksanaan tambang ini menjadi tidak menimbulkan masalah serius kepada masyarakat sekitar maupun negara. Sekalian pelaksanaan PMT tersebut cukup lama karena banyak sekali yang diterbitkan entah dengan dasar kewenangan ataupun kekeliruan ataupun hal lain yang kemudian menimbulkan masalah. Jadi harus diselesaikan secara komprehensif. Dalam hal lain Bapak Ibu sekalian bahwa semakin maju masyarakat akan semakin tergantung kepada teknologi. Jadi kalau zaman dahulu mungkin belum ada teknologi komunikasi atau rumah atau mungkin maka kebutuhan tanaman sedikit seperti sekarang ini membutuhkan teknologi. Kebetulan saya tidak bisa hadir pada sesuai dengan teknologi IT dan itu adalah semua bahan tanaman ada di sana. Bapak Ibu sekalian sekarang berada di dalam satu gedung itu merupakan kantor kecuali meja yang dari kami, tetapi untuk rumah ini tambang itu mulai dari semen, pasir, batu, kemudian besi dan sebagainya. Nah ini semakin maju keadaan, semakin tergantung kepada bahan tambang. Sementara bahan tambang ini diambil dari bumi, yang akan tidak dieksploitasi secara besar-besaran akan berakibat kepada lingkungan. Nah ini
dilema bagi kita semua. Jadi saya mendengarkan aspirasi dari ini rekan mahasiswa. Saya sangat apresiasi karena hanya dengan ada di suatu akademisi atau di suatu mahasiswa sini semuanya berpikir ideal. Kalau sudah di lapangan biasanya akan bertindak lagi sesuai dengan situasinya. Jadi memang harus dimulai dari tempat belajar untuk bisa mendapatkan hal yang ideal. Kemudian yang kedua, tambang di sini merupakan sesuatu bisnis yang resikonya tinggi. Jadi kalau melihat kepada tambang yang benar-benar tambang, resikonya tinggi karena yang akan digali tidak tahu berapa besar semua dari dalam tanah. Harus dikaji, harus diteliti benar seperti apa. Resiko tinggi ini memerlukan teknologi yang tinggi. Tetapi kalau kemudian timbul adanya tambangan tanpa izin itu karena mereka mendapatkan sesuatu yang dilihat dari luar dan tanpa menggunakan izin. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip tambangan sehingga akan merusak lingkungan. Kemudian di sini ada lebih kompleks bahwa kegiatan tambang sangat kompleks. Kompleks dalam hal disiplin ilmunya. Semua disiplin ini masuk dalam tambang mulai dari teknik sipil, kemudian dari teknik hidrologinya, geologinya, tambangnya sendiri, kemudian terkait dengan teknik listriknya, penerangan dan sebagainya untuk pengangkutannya dan semuanya itu ada di sana sangat kompleks. Kemudian dari masyarakatnya juga sangat kompleks. Di Indonesia ini kebetulan sangat beragam bahan tambang. Untuk mineral ini ada logam dan mineral jumlahnya lebih dari 130 jenis. Dan tambah lagi batu bara. Nah ini dengan tata cara penambangan yang berbeda, dengan tata cara pengolahan yang berbeda, tentunya akan menimbulkan efek yang berbeda. Dan yang berikutnya tambang, jadi akan satu sumber daya finansial maupun sumber daya yang bisa kita seperti sekarang ini pada saat kondisi-kondisi tertentu maka itu menjadi andalan untuk pembiayaan yang sifatnya teknis. Nah ini akan menjadikan tambang ini cukup rumit untuk dilakukan kegiatan secara baik dan benar. Untuk manajemen bisnis adalah baik dan benar. Tapi tentunya dari sisi pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pembinaan sehingga nanti apa yang dilakukan ini bisa memberikan tadi kalau disampaikan Pak Sahir green footprint. Dari green footprint ini memang diharapkan kegiatan tambang ini walaupun sudah dilakukan penggalian tetapi ada kewajiban terhadap perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi. Pada saat akan dilakukan pengambilan mulai penambangan itu mereka harus memberikan jaminan atau memberikan suatu kajian bahwa ini memberikan efek seperti apa yang akan diberikan penanganannya. Apabila nanti diganti, kapan akan ditutup, kapan akan dicoba negeri dan disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah sekitar. Kemudian di sisi yang lain bahwa kegiatan-kegiatan ini tambang ini tidak bisa berdiri sendiri. Tambang ini adalah yang mandiri memang. Jadi tambang-tambang besar kalau kita lihat punya sumber daya energi sendiri, punya jalan sendiri, punya wilayah sendiri, punya pemukiman sendiri dan seterusnya. Tetapi di sisi lain harus komprehensif dan harus sinergi dengan kementerian otoritas lembaga yang lain. Dalam hal ini tentunya tambang yang disebutkan ada terkait dengan izin-izin kehutanan. Kemudian ada juga dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada juga dengan Kementerian Perhubungan. Jadi semua terkait di sana. Nah, kalau yang begini, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa bahwa kegiatan untuk menintegratis merupakan hal yang utama mutlak dan tidak mudah dilaksanakan. Di dalamnya juga termasuk bagaimana tambang ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan ini sudah ditentukan di dalam peraturan perundangan. Di sana ada selain dari aturan tata lingkungan, ada juga terhadap lingkungan di sini ada fisik dan non fisik. Dan fisik di sini tentunya seperti misalnya kerusakan tanah dan sebagainya yang harus dikembalikan lagi dengan direklamasi akan lebih bagus lagi diupayakan ataupun kerjasama misalnya kota tambang yang sudah ditinggalkan bisa diserahkan dijadikan
tempat wisata, menjadikan tempat kantor dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada lagi bahwa kerusakan fisik yaitu terhadap masyarakat sekitar, pengaruh tambah yang ada, bagaimana pola hidup korban, bagaimana tambah kemudian ada yang bulan, itu juga harus ditangani. Dan di sini ada aturan dalam perundangan bahwa aturan terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah hal yang mutlak, dan ini sudah ditentukan wajib diberikan dengan memberikan kompensasi berupa program-program yang harus dilakukan oleh perusahaan tambang. Kemudian di sini ada lagi hal-hal yang lain bahwa pengaturan tersebut harus dilakukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang adalah sumber tambang, kemudian jangka pendek adalah tiap tahun. Mereka harus memberikan pengaturan-pengaturan. Hal-hal yang terkait dengan masalah timbulnya permasalahan yang ada sering terjadi dikarenakan masyarakat sekitar merasa terganggu, merasa rugi, merasa ada masalah dan sebagainya. Itu adalah kewajiban perusahaan dan pemerintah bersama-sama. Pemerintah melakukan pembinaan pengawasan, perusahaan dengan kemampuan teknologi dan sumber dayanya akan mengatasi hal yang seperti yang harus dilakukan. Kemudian terkait dengan masalah Papua, tadi Bapak yang disampaikan, kebetulan saya saat ini masih di Sorong dan ini izin untuk tidak ini dengan Bapak. Kebetulan kemarin Pak Badan Undang Para Dinasnya juga menyampaikan bahwa yang sangat dibutuhkan adalah komunikasi. Jadi setiap tempat memang berbeda, bagaimana memberikan komunikasi terhadap masyarakat sekitar. Tambang itu seperti apa? Dan diberikan contoh. Contoh adalah tambang yang baik dan tambang yang tidak baik. Jadi di sini kalau tambang yang tidak baik, atau sering terjadi kegiatan illegal mining, atau kami menyingkatnya dengan tepi pertambangan antarajik. Nah ini sering salah dengan dalam penyebutan juga bahwa pertambangan antarajik fokusnya ada ke pertambangan, ada di antarajik yang sebetulnya ada tindakan pencurian. Jadi itu bukan bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh aparat penegak hukum, bahwa pencurian itu bukan tambang. Nah ini yang juga adalah tambang bisa terjadi berbeda dikarenakan memang tidak pada tempatnya ataupun karena kesempatan yang memang sudah ada dan tidak ada pengawasan. Jadi masalah Papua di sini bisa terjadi dikarenakan memang komunikasi yang belum tersampaikan dengan baik, kemudian ada moratorium. Tentu itu memang dibutuhkan saat ini. Dari 11.000 saat ini sekitar 5.000 izin yang kemudian dilakukan penataan, bahwa semakin banyak akan semakin sulit untuk dilakukan, dan itu juga banyak yang sulit. Dan ini 5.000 ini juga akan dilakukan sesuai dengan kondisi tambang yang sekularis ataupun yang tidak sesuai dengan atau tidak mampu memenuhi hal yang memang sudah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dalam hal ini Indonesia Sumber di dalam 2045 apabila ini dilakukan secara konsisten, bahwa kegiatan tambang itu menjadikan atau menjadikan daerah tersebut menjadi lebih baik, itu motonya. Jadi bukan kegiatan tambang rusak, memang pada saat dilakukan penambangan hal yang terbuka, tetapi pada kewajiban untuk segera melakukan reklamasi dalam jangka waktu 30 hari tidak jalan dari penambangan dan tidak ada tangkap, maka wajib dilakukan reklamasi. Ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Bapak Ibu yang terhormat, rekan-rekan mahasiswa, sementara itu yang dapat kami sampaikan, apabila memang ada yang diperlukan, kami siap untuk memberikan hal yang baik, bahwa kami juga menyusunkan strategi untuk kebijakan dalam dan ini sudah disusun sampai dengan saat ini. Tujuannya adalah kegiatan pertambangan dan memberikan manfaat atau dalam hal ini mensejahterakan masyarakat. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dari kami. Baik, terima kasih. Waktu kita waktu terbatas, tapi saya harap ini adalah hal yang penting bagi Pak Khairul, waktunya terbatas. Dan salah satu refleksi kita, Pak Imam, waktu menilai kinerja perusahaan itu ada guyonan dari Pak Imam itu, yang waktu itu sempat menyentil ketika Pak Imam menyampaikan pasal 33 sekarang berubah ya, karena bumi dan air kekayaan
Mungkin ya kalau lima kalau kecil, tapi menurut saya itu sesuatu yang penting karena konsep dari Pak Imam untuk memastikan bahwa penyelenggara dan standar berusaha membangun sebenarnya terbaik. Di akhir sesi, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Yono, Pak Imam, Pak Budi. Tidak sampai di sini. Kita akan mendengarkan sesi karena dulu tahun 2000 tahun 99 waktu itu kita sudah buat skenario Indonesia masa depan. Tapi hasil skenario itu ketika kita serahkan ke MPR itu ada pertanyaan yang salah Pak dari sahabatnya Pak Hair, namanya Amin Rais Pak. Jadi waktu itu dulu itu ketika kita serahkan itu pertanyaannya malah jadi nggak bisa jawab. Pak ini skenario Indonesia masa depan dulu jawabannya sangat pintar, agak arogan di masyarakat. Ini skenario siapa? Akhirnya kami juga menjawab kepada Pak Amin Rais waktu itu hanya manusia kedua karena bisa. Nah, salah satu yang ikut terlibat dalam itu adalah Romo Didi ini dulu banyak tokoh agama dan dia juga adalah penyuluhan Indonesia masa depan. Nah mungkin dari setelah saya dipilih, nah itu mungkin ada representasi saya apa gitu dari membandingkan antara 2010 dengan 2045. Ini sebagai closing untuk pertemuan kita dan sekali lagi patut urusannya terima kasih banyak untuk waktu. Sebelumnya silakan refleksi akhir kita bersama. Baik, juga dengan Pak Imam, saya kira saya meriletkan. Saya tadi agak lama di istilahnya Papua, karena saya bertanya kenapa Papua itu signifikan untuk 2045. Baik buruknya Indonesia itu adalah bagaimana perlakuan terhadap Papua itu menjadi signifikan. Nah lalu mereka bertanya, kenapa kok tidak Maluku, kenapa tidak NTT, kenapa tidak Sumatera atau Pulau Kalimantan yang akan jadi IKN? Saya tanya di sini. Mahasiswa tetap bertahan bahwa kondisi bagaimana keadilan di Papua salah satunya tentang pertambangan, tentang pendekatan militerisme, tentang dominasi ekonomi itu akan sangat menentukan nanti apakah Indonesia itu masih dengan Papua atau tidak, kira-kira. Nah dari pandangan Pak Imam itu sejauh ini yang berkiprah di dunia tambang dan sekarang sedang di Papua, punya pandangan apa tentang itu? Silakan Pak Imam. Baik Pak, terima kasih mohon izin. Memang cukup rumit Bapak dengan kondisi Papua ini karena memang di sana ada suatu tambang yang sangat besar dan ini salah satunya menjadi sumber atau daya tarik untuk kesejahteraan masyarakat dan ternyata memang seperti apa yang dilihat tidak seperti apa yang dirasakan dan ini memang betul sulit untuk meyakinkan atau memberikan pemahaman bahwa hal yang sejahtera yang bagaimana, yang berkeadilan yang bagaimana. Karena memang perlu ada kondisi-kondisi tertentu bahwa di sini dimanapun masyarakat pendatang itu selalu mendominasi. Ini yang disampaikan sendiri oleh kemarin dari Bapak Daan bahwa dominasi oleh pendatang itu cukup tinggi. Tetapi memang contoh yang terjadi untuk tambang yang bisa dikatakan terbesar di Indonesia dengan teknologi yang sangat tinggi dan itu mengubah bentang alam yang dulunya putih akan menjadi cekungan dan sebagainya itu sangat kelihatan sekali. Terus dilihat lagi bahwa apa yang dirasakan oleh masyarakat belum mendapatkan apapun. Nah inilah sebetulnya tantangan dari kita semua. Kenapa itu dilakukan oleh asing misalnya? Kemudian kenapa dilakukan oleh pihak dari Papua? Nah saya melihat kepada yang sudah ada kemarin juga mereka juga menyadari bahwa selain dari kemampuan ataupun kompetisi dan kompetennya sumber daya alam yang pertama,
Jadi memang harus dilakukan dengan tidak mudah. Pertama adalah membangun kompetensi dari sumber daya alam. Yang kedua adalah perlu waktu, karena untuk seorang perlu waktu yang bisa menguasai hal tersebut. Dan sebetulnya secara skala juga ada contoh-contohnya, tetapi memang tidak mudah pada saat orang mempunyai kompetensi. Apakah yang bersangkutan akan bisa menghadapi? Itu sudah ada contoh-contoh yang ketika mereka kemarin dari mereka sudah membuat Papua berdaerah muka. Dan ini ternyata memang pengalaman beliau yang ada di Papua yang saya pernah itu memang banyak sekali yang sudah punya kompetensi tidak mau kembali karena memang di daerahnya tidak menarik untuk mendapatkan hal yang sifatnya menguntungkan. Nah ini yang sebetulnya perlu dikomunikasikan. Kemudian bahwa di sini kenapa tidak ada kegiatan yang sifatnya mungkin pembangunan ataupun mungkin hal lain yang bisa memajukan teknologi, memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah ini yang memang sekarang dilakukan sebetulnya dengan pemekaran wilayah ini akan semakin terbuka kesempatan bagi bisa mendapatkan apa yang memang diinginkan. Ini adalah dari kami pada saat kemarin berdiskusi dengan dua institusi itu memang bisa sebetulnya menggambarkan Bapak Ibu sekalian, tetapi bahwa Bapeda sebagai perencana di daerah dan sudah mempunyai program-program yang memang akan diterapkan memang saat ini karena mereka sudah menyiapkan sampai pada RPD, tetapi bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya mengarah kepada hal-hal yang sifatnya jangan sampai terjadi adanya hal yang negatif yang sehingga mengakibatkan penilaian negatif dan menunjukkan tadi disampaikan apakah masih dengan Indonesia atau tidak nantinya di tahun tersebut. Tetapi apabila itu bisa dilakukan dan bisa diberikan untuk memberikan rasa percaya kepada masyarakat, itu kemarin Pak Freddy mengatakan itu akan bisa dilakukan. Demikian Pak dari yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Imam dan seluruh narasumber yang secara daring. Dan saya sebelum ini Kamu belum selesai, sedikit saja. Ada dua refleksi yang saya temukan. Para dosen dan mahasiswa yang saya kagumi, ketika berkeliling itu lalu saya teringat dengan skenario planning yang tahun 2010, rancangan Indonesia 2010. Ternyata sekarang sudah 2023. Tapi bahwa yang membedakan secara fundamental 2010 waktu itu proses yang kami lakukan dan teman-teman itu adalah keragaman peserta. Orang yang diajak berpikir tentang membangun skenario ini pada waktu 2009 sampai 2000 itu kita ini dari orang yang sungguh-sungguh tidak mungkin bisa bertemu. Jadi dari orang yang sangat birokrat, orang militer, orang ekstapol, orang dirancang, saya merasa itu sangat rekonsiliatif. Nah, tetapi untuk yang sekarang, saya tadi mewawancarai beberapa mahasiswa. Apa yang kamu rasakan dengan ikut kuliah skenario planning? Asik? Iya, kita sadar bahwa kita 2045 itu kita nanti pelakunya gitu. Sehingga ini sebuah metode belajar dan sekaligus membangun strategic awareness namanya. Jadi apa dari sisi fisik itu sangat penting gitu. Jadi mereka ini sangat bangga dengan kuliah ini dan proses strategic planning. Dan mereka berharap bahwa ini akan terus ada di setiap angkatan akan mengalami hal itu. Gitu. Ada satu poin yang menarik bahwa kami nanti fisik itu biasanya stigmanya fisik identik dengan demo.
Dulu begitu. Dan kami kalau seandainya sekarang demo, kami punya analisis dan pemahaman yang sangat komprehensif dan nilai-nilai dan isu-isu yang akan kami perjuangkan mempunyai dasar yang sangat kuat begitu. Ini saya kira apa yang saya temukan, dan ini menjadi sebuah value ya, di FISIP ini yang akan membuat proses belajar. Kami di FISIP ada satu mahasiswi, kami baru sadar meskipun kami FISIP, kami akan belajar ekologi, kami akan belajar hukum, kami akan belajar pendidikan dan sebagainya. Wow, menurut saya metode yang sangat memberdayakan untuk mahasiswa. Lepas dari hasil usul saya bahwa hasil dari skenario ini tadi juga ada yang menanggapi, akan misalnya kalau nanti disetujui, kami akan membuat playlist channel YouTube dari FISIP. Inilah sarana kami literasi bagi masyarakat supaya sadar tentang hal itu. Itu bagi saya buat canggih. Asal nanti bisa kolaborasi semua isu, 12 isu itu menjadi kolaborasi gitu. Jadi itu menjadi daya suara corong kenabian dari FISIP itu untuk masyarakat saat ini yang kesadaran memilihnya itu karena sangat sangat dipengaruhi oleh media sosial yang dangkal itu. Ya, terima kasih kesempatan ini. Terima kasih. Nanti masa akan menjadi kesempatan lebih luas karena masih besok dan ini di online kan Pak Nul dan sebagai komunitas jaringan ada sampai di mana jaringan kita dia mana? Jaringan kita sampai seluas mana? Ini kan live streaming ya, jadi bisa diakses dimanapun, masuk di negara lain juga bisa. Oke, supaya semakin afdal, saya minta satu mahasiswa untuk menanggapi harapan dan refleksi dari sebagai closing dari sesi ini 1-2 menit. Siapa ya? Saya itu baru pasti ngantuk, saya dari setengah juga Pak, itu masih kirim-kirim saya kalau begitu antara semangat, antara bersembili juga setengah 3 pagi. Ada satu yang mau saya sharing, Adik, ada momen apa sharing dari sisi Ya, terima kasih Mbak Tayo Ibu atas kesempatannya. Jadi saya juga sudah mendengarkan diskusi dan refleksi dari Bapak Ibu yang sudah merefleksikan tentang skenario Indonesia di 2045. Tadi juga sudah mengitari eksibisi dan melihat satu-satu isu-isu apa aja yang diangkat oleh kami sebagai mahasiswa di Indonesia di 2045. Saya sudah mendengar banyak sekali insight-insight baru dari bapak-bapak yang terhormat, dan mendengar itu saya jadi bukan sedikit lagi, saya tergerak, ternyata nanti di 2045 itu waktunya kami untuk benar-benar menggerakkan di Indonesia gitu. Jadi ya dengan adanya eksibisi ini, lalu diskusi yang tadi sudah saya dengarkan, itu menyentil saya untuk ternyata di 2045 kita harus benar-benar menggerakkan apa yang sudah kita buat, skenario-skenario yang sudah kita buat sekarang. Gitu sih. Pak Imam, Mbak Yoto, Mas Budi, dan seluruhnya hadir, Pak Sesi, Profesor Erni, Profesor Mustain, dan semua yang tidak bisa saya sebut satu. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa sejauh Anda melangkah mulai dari langkah pertama dan sadar, itu akan membuat tujuan kita berkarir dengan sadar. Terima kasih untuk perjumpaan ini. Selamat siang dan salam cemerlang.
untuk melengkapi bahwa di event Bapak itu ada pengalaman mengajari UNER. Beliau itu belajar di Public Policy, sehingga mohon ini PJMK untuk memberikan menyerahkan kenangan lambang UNER supaya setidaknya di rumahnya eventnya Pak UNER Pak Hairul bisa. Saya udah kalau menyerahkan itu merupakan dia ini. Masih diambil. Sedang mengambilkan. Oh, sudah menyerah. Ada penyerahan kan? Oke. Terima kasih ya. Iya. Boleh bicara ini. Kalau ini terima kasih untuk para tamu dan sukses selalu. Luar biasa. Dan Bu Emi Pak Ustaz tadi sebenarnya juga dari Papua, Mas Habib tadi juga sebenarnya ingin ketemu karena beliau itu juga ingin belajar tentang bagaimana melakukan studi. Nanti saya bilang banyak sebenarnya salah perjumpaan ini sekaligus bagi kalau mau dimakan untuk para dosen yang melakukan joint research, mahasiswanya mau makan, bahkan tadi Pak Hamid salam, dan kalau ada mahasiswa yang mau makan di SKK Migas, tinggal pilih SKK-nya. Mau di dan saya lagi terima kasih banyak Pak Hairil untuk waktunya dalam pengolahan dari juga Bapak Pak Haryono, dan kami memang sengaja memilih orang-orang itu. Ini kata dari Profesor Edi Saleh, kamu dulu membuat catatan khususan, lalu Pak Edi Saleh mengatakan, Akhil, kamu kalau ada orang yang nggak punya kesibukan dan nggak pernah kemana-mana, kamu percaya nggak? Saya jujur aja, saya pasti nggak percaya. Terima kasih Pak Edi. Juga mau makasih itu, makasih. Sekali lagi kamu biasa. Kalau mau dunia pertanian Ya, nanti bantang-bantang sampai pagi. Masih ya. Masih. Yuk, masih. Makasih ya, Pak. Ayo, masih. Yuk, sekali lagi. Ambil tas saya. Oh ini. Iya. Terima kasih. Ya. Boleh. Terlalu dekat. Sini. Kurang mundur. Minta 5 menit. Kalau yang minta ibu-ibu, siapa nih bilang? Pak. Saya Haryono. Pak Haryono Iya. dari Jakarta. Oh ya. Ya, sebentar. Baik, selamat siang Sobat KR53. Senang sekali pada hari ini. Kita biasanya selalu siaran di lokal Jombang, tapi alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan teman-teman UNER dan juga salah satunya ada beberapa tamu penting, ada Pak Hairil dan juga Pak Haryono. Pak Haryono ini beliau dari Jakarta. Dari lembaga perusahaan swasta sebenarnya. Perusahaan swasta. Ya, perusahaan swasta. Bergerak di bidang apa, Pak? Bahan baku kertas, perdagangan bahan baku kertas. Iya. Tetapi
saya selalu ingin menekankan bahwa minat saya itu lebih pada pertanian. Iya. 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 Pak Haryono mungkin simple aja. Kira-kira dengan beberapa prosesi kegiatan hari ini, yaitu terkait dengan eksibisi Indonesia Cemerlang 2045. Bagaimana pendapat Pak Haryono dan kesannya dengan rangkaian acara pada pagi sampai siang hari ini? Ini menurut saya sangat membesarkan hati. Yang ingin saya tekankan adalah ini kan ibaratnya sup itu panas ya, sudah panas. Tetap bagaimana dibuat sup itu tetap panas sehingga semangat adik-adik atau siapapun yang terlibat jangan sampai kendur, gitu loh. Karena ini saya ibaratkan naik mobil tanpa rem, jalannya nanjak. Jadi cuma ada satu cara, maju terus, jangan mundur. Tadi saya juga berkali-kali nyebutkan, menyerah bukan pilihan, harus maju dan kita bisa. Kalau ada yang bilang tidak yakin gini, saya pikir ya repot ya. Ya mungkin Anda jadi penumpang aja, biarkan generasi muda ini jadi pelaku yang mengemudi masa depan kita semua. Kita yang sudah usur ini biarkan jadi penumpang aja di belakang sambil menasihatin kita. Kalau tidak bisa memberi semangat, jangan melakukan proses demoralisasi lah, kasarnya begitu ya. Bisa. Harus bisa. Harus optimis ya. Optimis dan bisa, karena ini bukan sesuatu yang di awang-awang. Ini sesuatu yang sangat logik. Kelihatan sangat logik. Jadi kalau masalahnya kalau sampai tidak bisa, itu pasti karena tidak mau. Ya. Karena memilih sendiri untuk tidak mau ya. Tidak mau ya. Tapi kalau mau pasti bisa. Ya. Kalau ini Pak Haryono, pastinya ada tantangan ya dengan skenario tentu kita berharap Indonesia itu semakin maju, semakin makmur. Tapi menurut Pak Haryono yang saat ini ya masih di tahun 2003, tantangan terberat buat 2023. Oh iya 2023. Tantangan terbesar terutama buat kaum milenial ini yang kelak akan menjadi pelaku, akan menjadi subjek dari skenario itu. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam pandangan Pak Haryono? Sebetulnya bukan tantangan terbesar, ancaman terbesar kalau menurut saya. lebih darurat lagi nih ya. Iya, lebih ancaman. Kenapa? Seringkali itu juga terjadi pada diri saya. Ketika usia saya katakanlah lulus SMA usia 20-an begitu, itu seringkali menjadi kendor. Kenapa itu Pak? Karena ketidaktahuan. Jadi saya selalu mengingatkan kepada adik-adik ya. Saya bilang adik-adik, memang saya menganggap mereka semua adik-adik saya. Kakak Haryono. Iya. Bro, gitu aja. Semangat tetap muda ya Pak Haryono. Jangan kendor. Nah, kami yang sudah usur ini, kami punya sedikit pengalaman yang bisa kita share gratis. Yang ingin kami sampaikan atau harapkan adalah punya sebuah keinginan untuk belajar, untuk mengetahui sesuatu. Itu aja. Keinginan dan kemauan ya. Dengan kita kalau ada kemauan, ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, kita tunggu kesempatan. Sudah jadi Indonesia. Harus jadi. Saya bilang nggak ada kalau nanti harus perintah. Harus yakin ya. Iya, harus. Iya, karena dimulai dari keyakinan itu maka kedepannya akan lebih ini ya. Tidak akan mudah, tapi di dunia itu tidak ada yang mudah. Sepakat. But doable, bisa dilaksanakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Haryono atas semangatnya. Semoga ini menggugah ini ya para pemuda, para mahasiswa, siapapun, dimanapun, apapun yang bisa dilakukan harus dilakukan untuk perubahan lebih baik. Jangan pernah ragu, jangan pernah mundur, kata Pak Haryono. Maju terus. Menyerah bukan pilihan. Menyerah bukan pilihan, harus maju terus melakukan yang terbaik. Jangan mengeluh, jangan menyesal, menyerah bukan pilihan. Baik, terima kasih. Untuk merah putih. Baik, terima kasih Pak Haryono atas waktunya.
Ya sahabat KR53, itulah tadi ya bincang-bincang singkat kita dengan Pak Haryono. Semoga saja bisa menginspirasi buat teman-teman muda yang ada di seluruh Indonesia. Kita tutup siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.